Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semua, para pecinta bilah dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hadir lagi golok dengan spek sembelihan. Untuk harganya insya Allah cukup terjangkau dan kualitasnya pun bisa diandalkan. Tapi sebelumnya kita spill dulu, ada sebuah titipan, lebih tepatnya sih titip jual ya, punya Kang Andi di Banjarbaru, Kalimantan. Ini pisaunya bukan second tapi masih baru. Basicnya sih ini buat tebas, tapi kita spill dulu secara keseluruhan supaya nanti bisa disimpulkan. Cara bukanya juga mudah banget, tinggal ditekan di bagian tengahnya. Nah, buat kunci supaya nggak kendor, supaya nggak lepas, tinggal digeser ke sebelah kiri saja karena disitu ada tulisan on off-nya. Nah, seperti ini. Biar nggak terlalu lama, kita langsung buka aja. Oke, ini dia penampakan bilahnya. Kita mulai dari gagangnya dulu atau handle-nya. Nah, material yang digunakan ini pakai mikarta, jadi anti slip, nggak bakal licin ya kalau pakai mikarta. Di tribal juga warna oranye. Tampilan bilahnya seperti ini ya, bagian belakangnya. Dan ini tanpa sambungan, tanpa alas. Teman-teman gak usah bingung untuk nyari riwayat pisaunya karena di sini sudah ada logo makernya, teja, dan bahan bilahnya dari D2. Sekilas tentang D2, jadi di Amerika Serikat itu ada sebuah organisasi yang menetapkan untuk standar baja dan besi. Namanya itu IC, American Iron and Steel Institute. Setara dengan Bohler K110 dari Austria dan SLD dari Jepang. Bisa dibilang semi stainless juga. Nah, untuk speknya panjang 27 dari pangkal ya, tidak termasuk gagang. Terlebarnya 3,8, tebalnya di 5 mili. Kondisi bilahnya mulus, rapi, tidak bergelombang, presisi. Untuk mata bilahnya ini micro bevel ya. Hanya saja untuk di bagian sebelah kiri, di bagian pangkalnya ini ada sedikit gores-goresan halus ya. Sepertinya bekas keluar masuk dari sarung. Biasanya sih seperti itu karena ada sisa-sisa kotoran atau ada gramnya. Jadi masih belum keluar semua dari sarungnya, keluar masuk jadi ke gosrek-gosrek, akhirnya baret-baret kecil ya, baret-baret halus. Langsung aja kita tes ketajamannya. Kita coba di media kertas aja. Nah, ini dia. Kita coba dari pangkal. Dan ternyata setelah dites ke media kertas, ini untuk ketajamannya dari pangkal sampai ke ujung halus, ringan, nggak berat. Jadi untuk sembelih kambing udah pasti bisa ya. Buat sapi juga ini masih oke. Meskipun untuk ukuran sembelihan tebal 5 mili itu udah cukup tebal juga. Tapi kalau untuk sembelih satu ekor sih tinggal digaskeun aja ya, masih oke. Oke, berikutnya ini spek khusus untuk sembelihan, modelnya Betawian full kayu sonokeling. Nah, untuk kayunya mulus, ini nggak ada yang retak-retak. Dikasih pemanis duralium. Jangan khawatir meskipun modelnya high dentang, tapi sudah ada pinnya tembus ke paksi, ada 2, jadi sangat kokoh, anti copot. Material bilahnya ini dari Perjeep Willys generasi kedua. Rata-rata panjangnya di 30, lebar 3,5, tebalnya di 3 mili. Bilahnya mulus semua ya, gak ada yang crack, gak ada yang rolling atau chipping. Mata bilahnya full flat. Untuk ketajamannya ini sudah banyak yang membuktikan ya, dan cara mengembalikan ketajamannya ataupun ngasahnya juga nggak terlalu sulit. Kalau dari segi kekurangannya sih, baja ini mudah berkarat. Solusinya biar tidak cepat berkarat sangat mudah, simpel sekali. Teman-teman cukup olesi saja bilahnya, pakai minyak singer boleh, mau pakai wax silahkan, atau mau pakai oli motor ataupun oli mobil juga yang baru, itu pun tidak apa-apa. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Dan harus dilakukan secara berkala, minimal 2 atau 3 hari sekali itu dicek bilahnya. Kalau kering tinggal dioles lagi, dan seperti itu seterusnya. Ini berlaku juga buat baja-baja modern ya, yang sudah tahan karat, tetap harus dirawat.
Jadi baja per atau bisa juga disebut baja limbah karena diambil dari per bekas mobil ya, seperti itu. Yang mana tujuan utamanya itu bukan untuk pembuatan pisau atau golok. Cuma kebetulan bahannya memang bisa dimanfaatkan seperti itu. Sedangkan untuk baja D2 itu masuknya kategori baja perkakas atau tool steel yang mana khusus dirancang untuk aplikasi yang melibatkan pemotongan ataupun pembentukan dan logam yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi dari kedua bahan baja tersebut peruntukannya saja itu sudah berbeda, tentu saja kandungan bajanya pun tidak akan sama. Makanya untuk D2 khususnya itu ketajamannya bisa lebih awet. Bukan hanya dari bahan bajanya saja yang mempengaruhi atau menjadi indikator harga atau sebuah nilai pisau ataupun golok. Contohnya gini aja, kalau misalkan sama-sama bahannya pakai Willis, yang satu pakai pool kayu sonokeling sederhana, nah satu lagi masih dari Willis tapi pakai pool tanduk, apalagi pool tanduknya tanduk bule. Tentu saja meskipun bahannya sama, harga akan terpaut jauh. Apalagi kalau bahannya itu sudah berbeda. Dan masih banyak faktor yang lain yang mempengaruhi harga atau nilai sebuah pisau, baik dari segi kerapihan, kualitas bilah, dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang 5 piece ini dari bahannya semua sama, speknya juga sama baik dari panjang ataupun lebar dan ketebalannya. Oke, singkat saja review pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.